Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama dengan kami di channel His Judgment Media Ministry. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang kedua di triwulan yang kedua di tahun 2025 ini. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk berkat-Mu yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Kami siap untuk mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Tuntun kami, berkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah Fondasi Kejadian. Ayat intinya terdapat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Alkitab terdiri dari 66 buku dengan genre berbeda. Ditulis oleh lebih dari 40 orang selama kurun waktu 1500 tahun. Kita mungkin menduga akan ada perbedaan pendapat dan pertentangan di antara berbagai penulis tersebut. Akan tetapi, apa yang kita amati ketika mempelajarinya adalah kebulatan suara. Selain itu, ada bagian-bagian Alkitab yang tidak dapat dipahami tanpa merujuk ke bagian-bagian lainnya. Kita akan mempelajari prinsip penafsiran yang akan membantu kita menemukan makna sebuah simbol atau paralelisme dengan menelusuri seluruh Alkitab. Pada pelajaran kita pada saat ini setidaknya kita akan belajar ada 5 bagian penting dalam 3 poin utama. Yang pertama, prinsip penyebutan pertama. Kedua, Kejadian 22, kasih dan anak domba. Siapa yang kamu kasihi dan di mana domba? Kemudian Kejadian 2-3, kematian dan ular. Kamu pasti akan mati, ular itu lebih licik. Mari kita pelajari pelajaran kita bagian demi bagian. Bagian yang pertama, prinsip penyebutan pertama. Dalam Ibrani 13 ayat 8 firman Tuhan mengatakan, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Setiap pembelajaran dimulai dengan pelajaran pertama. Pelajaran pertama biasanya menguraikan prinsip-prinsip yang akan mendasari pokok bahasan. Dalam Alkitab, kita menemukan pelajaran pertama. Ini di kitab Kejadian. Di sana, banyak kata kunci muncul untuk pertama kalinya, membantu kita memahami rencana keselamatan di seluruh Alkitab. Allah tidak berubah, Maleakhi 3 ayat 6 bagian A dan Ibrani 13 ayat 8. Dan dalam Yesaya 40 ayat 8 firman-Nya tidak berubah. Karena itu, tidak ada kontradiksi dalam Alkitab. Rencana keselamatan dijelaskan sedikit demi sedikit sampai sepenuhnya dipahami, atau setidaknya sampai pada pemahaman dibutuhkan sekarang. Dalam 2 Petrus 1 ayat 19. Kita dapat lebih memahami Yesus dan apa yang telah Dia lakukan bagi kita melalui penyebutan pertama dalam kitab Kejadian dari beberapa kata kunci, yaitu kasih, domba, kematian, dan ular. Bagian selanjutnya adalah dalam Kejadian 22
ada kasih dan anak domba. Siapa yang kamu kasihi? Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kasih. Bagaimana kita mendefinisikan kasih? Konsep kita tentang kasih jelas telah terdistorsi oleh dosa. Lalu, bagaimana kita dapat memahami kasih Allah yang murni dan suci? Penyebutan pertama tentang kasih dalam Alkitab mengacu pada hubungan antara seorang ayah dan putranya, Abraham dan Ishak dalam Kejadian 22 ayat 2. Sekilas, konteksnya tampak menakutkan. Abraham seharusnya mengorbankan putranya yang sangat dikasihinya. Jangan khawatir, dia akhirnya tidak melakukannya. Bandingkan penyebutan ini dengan penyebutan pertama tentang kasih yang kita temukan dalam Injil Sinoptik. Dalam Matius 3 ayat 17, Markus 1 ayat 11, dan Lukas 3 ayat 22. Inilah anakku yang kukasihi. Dan jangan lewatkan penyebutan pertama dalam Injil Yohanes, dalam Yohanes 3 ayat 16. Tindakan Abraham mengorbankan putranya menggambarkan betapa Allah mengasihi kita sampai-sampai mengorbankan putranya sendiri agar kita bisa hidup kekal. Luar biasa, bukan? Di mana anak domba? Kejadian 22 ayat 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Penyebutan pertama kata domba bukanlah suatu kebetulan dalam Kejadian 22 ayat 7. Penyebutan ini menjadi dasar untuk memahami penyebutan berulang kali kata anak domba di kitab Wahyu, dalam Wahyu pasal 5 ayat 6. Perhatikan bahwa domba yang disediakan Allah sebenarnya adalah seekor domba jantan, Kejadian 22 ayat 8 dan 13. Pada Paskah, seekor domba dikorbankan, meskipun bisa berupa domba jantan atau kambing muda dalam Keluaran 12 ayat 3 dan 5. Artinya, kata domba berarti pengorbanan terakhir. Secara bertahap, Alkitab memperluas makna simbolis domba, yaitu dalam Keluaran 12 ayat 13, dia mencegah kematian anak sulung. Kemudian dalam Keluaran 29 ayat 38 sampai 41, itu adalah persembahan yang selalu ada dalam pikiran Tuhan. Dan dalam Yesaya 53 ayat 6 sampai 8, aku harus mati karena dosa-dosaku. Dalam Yohanes 1 ayat 29, Yohanes Pembaptis mengidentifikasi anak domba. Tidak mengherankan, kitab Wahyu tidak menjelaskan identitas anak domba. Anak domba adalah Yesus yang dikorbankan untuk menebus kita dari dosa dan yang selalu menjadi perantara bagi kita di hadapan Bapa. Ibrani 7 ayat 25. Domba melambangkan Yesus Kristus yang telah mati menebus kita. Dalam buku Para Nabi dan Bapa, halaman 155, bahkan bagi para malaikat pun sulit untuk memahami misteri penebusan. Untuk memahami bahwa Panglima Surga, Anak Allah, harus mati untuk manusia yang bersalah. Ketika perintah diberikan kepada Abraham untuk mempersembahkan putranya, perhatian semua makhluk surgawi pun dilibatkan. Dengan kesungguhan yang mendalam, mereka mengawasi setiap langkah dalam pemenuhan perintah ini. Ketika Abraham menjawab pertanyaan Ishak, "Di manakah anak domba untuk korban bakaran?" Abraham menjawab, "Allah akan menyediakan anak domba baginya." Dan ketika tangan sang ayah terhenti, ketika ia hendak menyembelih putranya, dan domba jantan yang telah disediakan Allah dipersembahkan untuk menggantikan Ishak.
Maka terang pun terpancar atas misteri penebusan, dan bahkan para malaikat pun memahami dengan lebih jelas persediaan ajaib yang telah Allah buat untuk keselamatan manusia. Saudara-saudaraku, dalam Kejadian 2 sampai Kejadian 3, kematian dan ular. Kamu pasti mati, dalam Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Allah adalah yang pertama kali menyebutkan kematian dalam Kejadian 2 ayat 17. Namun, dalam Roma 5 ayat 12, kematian hanya dapat terjadi sebagai akibat dosa. Kematian sering dikaitkan dengan usia tua. Namun kematian pertama yang tercatat adalah kematian seorang pemuda, yaitu Habel, Kejadian 4 ayat 8. Meskipun ia orang benar, ia mati di tangan orang jahat, Ibrani 11 ayat 4, 1 Yohanes 3 ayat 12. Sejarah terulang kembali, saudara-saudaraku, berabad-abad kemudian, ketika orang benar mati di tangan orang-orang jahat, Markus 15 ayat 14. Tidak seperti Habel, Yesus yang dapat mencegah kematiannya membiarkan dirinya dibunuh. Efesus 5 ayat 2. Yesus melakukan apa yang tidak dapat dilakukan Habel. Ia menaklukkan kematian dalam Roma 6 ayat 9. Dan seperti yang diperlihatkan dalam Wahyu 1 ayat 18, ia menerima kunci maut yang dengannya ia dapat membuka kuburan atau neraka atau Hades. Saudara-saudaraku, tadi kita telah mempelajari bahwa domba, anak domba yang disediakan adalah Yesus. Dan di dalam Alkitab, dalam Kejadian pasal 2 ayat 17, Allah pertama kali menyebutkan kematian. Namun dalam Roma 5 ayat 12, kematian hanya terjadi sebagai akibat dari dosa. Tetapi yang harus kita lihat adalah ketika Habel mati, dia adalah orang yang benar. Dia dibunuh oleh Kain yang bisa disebut sebagai orang jahat. Dan ini pun terjadi kepada Yesus. Ketika dia ada di atas dunia ini, dia mati, dibunuh. Tetapi luar biasanya, dia bangkit, memberikan pengharapan bagi kita bahwa ketika kita ada di dalam Yesus, maka sekalipun kita diizinkan untuk mati, kita akan dibangkitkan, asalkan kita mati di dalam Tuhan. Kematian akan terjadi akibat dari dosa. Tetapi ingat, ketika kita di dalam kehidupan kita tinggal di dalam Yesus, maka kita akan memperoleh kebangkitan untuk diselamatkan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 1, ular itu licik. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Kitab Wahyu memperkenalkan seekor naga dalam Wahyu 12 ayat 3-4. Kitab Wahyu juga memberitahu kita bahwa naga ini adalah lambang setan dalam Wahyu 12 ayat 9. Nah, di dalam mengidentifikasi simbol naga, ia menambahkan simbol baru. Setan adalah ular tua. Ular yang mana yang ia maksud? Ya. Tentu saja, ular pertama yang disebutkan dalam Alkitab di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1. Di Eden, setan atau ular menipu seluruh dunia, yaitu Adam dan Hawa. Dalam kitab Wahyu, kita diingatkan bahwa ini telah menjadi tujuannya sepanjang sejarah dan bahwa ini akan menjadi sasaran khusus di akhir zaman. Dalam Wahyu 13 ayat 14. Ia bahkan akan berusaha menipu semua orang dalam Wahyu 20 ayatnya yang ke-8. Bagaimana kita dapat mempertahankan diri dari tipu dayanya?
Salah satu caranya adalah dengan mempelajari cara pertama kali ia melakukannya. Taktik dasarnya tidak berubah selama berabad-abad. Bagaimana supaya kita tahu? Kita harus dengan setia mempelajari firman Tuhan. Ketika kita mempelajari firman Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dengan pikiran yang benar, dan tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan mengerti bagaimana cara-cara untuk dapat terbebas dari tipu daya setan. Karena taktik dasarnya tidak pernah berubah. Saudara-saudaraku, agar kita boleh dapat menang, kita boleh dapat mengetahui bahwa ini adalah tipu daya setan, ya kita harus belajar firman Tuhan. Kita harus minta kepada Tuhan. Bagaimana mungkin kita akan mengetahui sedangkan kita tidak mempelajarinya? Kita belajar dari mana? Belajar dari Alkitab, di mana orang tua pertama kita jatuh, belajar dari kesalahan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam manuskrip rilis volume 10 halaman 156, Injil dinyatakan dalam semua nubuat tentang kedatangan Kristus yang pertama sebagai juru selamat manusia. Setiap tindakan pada masa lampau untuk menjauhkan manusia dari dosa atau untuk mendatangkan pengampunan dilakukan dengan mengacu kepada juru selamat yang akan datang. Dia adalah batu loncatan yang dengannya manusia akan ditinggikan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita semua rindu agar kita diselamatkan. Pelajaran demi pelajaran pertama, pelajaran sekolah sahabat, ada beberapa prinsip dalam mempelajari nubuatan, dalam mempelajari firman Tuhan. Ketika kita mengikuti prinsip-prinsip tersebut, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, kita mengerti apa yang difirmankan oleh Tuhan, kita mengerti simbol-simbol yang dicatat di dalam firman Tuhan, maka kita akan mengetahui bagaimana caranya untuk melawan setiap tipu daya iblis atau setan. Dan ketika kita mengetahui cara-caranya, maka kita akan memperoleh kemenangan ketika kita ada di dalam Tuhan, karena hanya Tuhan sendiri yang dapat mengalahkan setan. Saudara-saudaraku, saya rindu mengajak kita semua untuk mari kita berikan waktu terbaik untuk Tuhan, mempelajari firman Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, datang kepada Tuhan, sehingga kita boleh dapat dimampukan menghadapi kehidupan kita mulai saat ini dan seterusnya, bahkan di masa yang akan datang, agar kita memperoleh kemenangan. Bagaimana mungkin kita mengetahui jalan itu jalan yang benar, sedangkan kita tidak pernah mempelajari firman Tuhan yang menuntun kita kepada kebenaran? Bagaimana mungkin kita akan ada hidup di dalam kebenaran, sedangkan kita tidak menerima Yesus sebagai jalan kebenaran dan kehidupan? Tinggallah di dalam Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Kiranya lewat pelajaran sekolah sahabat yang sederhana ini boleh dapat menuntun kita untuk boleh terus-menerus mempelajari akan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kami. Kehidupan kami terus dituntun, kehidupan kami boleh terus berserah kepada Tuhan, sehingga ketika kami menghadapi begitu banyak tantangan di atas dunia ini, kami boleh memperoleh kemenangan karena Yesus sendiri yang menolong kami.
Bapa di surga, berkati para pemirsa dimanapun mereka berada. Kiranya kasih karunia Tuhan boleh tetap terus menjadi bagian mereka. Jika ada di antara mereka yang dalam keadaan sakit, kiranya kesembuhan yang berasal daripada Tuhan saja boleh menjadi bagian mereka. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua.